amalan kita yang jelek. Nggak mau sholat, nggak mau apa, karena gitu. Terus bermain-main. Kena gitu. Kenapa kok saya bisa sampai kesurupan gitu loh? Iya. Ada orang yang seolah-olah atau kayak kesurupan. Di dunia medis itu ada. Maksudnya? Oh, berarti mereka punya domisili itu? Iya, ya punya lah, cuman nggak punya KTP. Lanjut yang tadi sama saya baru inget nih, saya udah pengalaman Pak. Iya. Mungkin ada yang ganggu atau gimana sampai hari ini kan saya tidak tahu ya. Iya. Ya itu kesurupan sendiri. Kesurupan itu. Kenapa kok saya bisa sampai kesurupan gitu loh? Iya. Gimana Pak? Ya. Yang pertama ya, kesurupan sih ada apa enggak kan ya gitu. Nah intinya gitu. Iya. Kadang-kadang kan uang itu kan apa ya, di luar logika kita. Makanya sekarang juga banyak tuh di konten-konten yang memanggil jin, dimasukkan, akhirnya orangnya kan kesurupan. Gitu kan ya. Terus bagaimana sih sebenarnya apa yang kejadian sama Mas ini, bahwa kesurupan itu bisa terjadi. Iya. Itu perilaku siapa sih? Ada peran siapa sih? Iya. Kan ya gitu. Di situ jin yang berperan. Jin yang menyurupi, jin yang masuk ke. Berarti saya kemasukan jin gitu? Iya, seperti itu. Masuk ke tubuh atau gimana itu Pak? Iya, masuk ke tubuh. Setan itu bisa masuk ke tubuh kita melalui jalan darah. Karena ya gitu. Jadi detail banget karena mereka bangsa halus. Jadi mereka itu bisa masuk melalui beberapa lubang yang ada dalam diri kita. Makanya supranatural mengatakan bahwa ada lubang atau ada pintu masuknya jin menuju ke jasad kita. Itu ada pintunya di kita. Itu yang menyebabkan orang lubang. Itu maksud lubang itu mulut, telinga atau gimana Pak? Ada pintu tertentu. Contoh di ubun-ubun atau di tengkuk kayak gitu. Kalau orang supranatural itu tahu pintunya masuk. Nah, bisa masuk lewat situ karena mereka bangsa halus, mudah untuk masuk. Terus efeknya apa? Ya benar sampai karena tenaga kita itu diambil, energi kita diambil oleh bangsa mereka. Itu kalau memang benar-benar kesurupan. Iya, karena waktu itu saya kayak habis lari gitu loh, lari berapa kilo, berarti terforsir. Nah, seperti itu karena energinya itu diambil semua oleh bangsa mereka untuk mewujudkan mereka bahwa eksistensinya mereka itu ada dalam tubuh kita. Dan yang berbicara itu mereka, tapi menggunakan jasad kita. Makanya kadang suara kita, atau bisa menjadikan suara yang lainnya. Itu bangsa mereka yang mencoba masuk seperti itu. Terus apa sih penyebabnya orang kesurupan? Tadi kan iya. Penyebab orang kesurupan satu, kalau mereka sehat loh ya. Nanti kita bahas ini kesurupan benar apa enggak. Iya. Kalau orang itu sehat, penyebab kesurupan itu satu, tidak sinkronnya otak kita. Dalam arti kata melamun, kosong pikirannya. Tapi waktu itu peristiwanya saya posisinya mau tidur loh Pak. Nah, mau tidur itu posisi di mana kita mau menuju alam bawah sadar. Kan seperti itu. Iya. Kita itu mau tidur kan hilang tuh kesadaran. Kayak gitu. Dan setelah tidur kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu orang kesurupan seperti itu. Pada saat proses mau kesurupan, otak kita itu lagi hang atau lagi kosong. Nah, kosongnya otak itu yang menyebabkan bangsa mereka mudah untuk masuk. Makanya dalam dunia Islam itu sendiri banyaklah berzikir, ingat terus sama Allah. Oh iya gitu. Agar bangsa mereka tidak mengganggu. Masuk kalau mau tidur berdoa. Kayak gitu kan. Baca surat An-Nas itu kan agar dijauhkan dari godaan setan kayak gitu. Dan makanya ya bukan hanya untuk jenengan-jenengan tapi untuk semua lah ya. Iya. Kalau mau tidur berdoalah dulu. Syukur, berwudu dan lain sebagainya. Sholat dulu gitu. Nah, bertata hatinya kan kayak gitu. Nah, satu itu. Terus nomor dua, ada orang yang seolah-olah atau kayak kesurupan. Di dunia medis itu ada. Maksudnya kayak gitu. Oh, jadi bukan kesurupan tapi apa namanya ya? Kayak gejalanya kayak orang kesurupan. Nah, gejalanya kayak orang kesurupan. Itu kalau panas tubuh kita melebihi dari standar. Contoh, tubuh kita itu tidak boleh melebihi dari 37-38 derajat kan ya gitu. Kalau panas tubuh kita itu lebih kesana lagi, akhirnya otak kita terganggu. Jadi kayak orang ngigau, ngelantur ngomongnya. Itu sebenarnya bukan kesurupan. Lah, kadang itu banyak orang yang salah. Orang sakit dikira kesurupan.
disembuhkan, diambil, ini gimana jinnya harus keluar, ya nggak akan keluar orang dia lagi sakit. Tapi Karena panas tubuh yang berlebih. tapi menurut ini mohon maaf ya, potong. Ini kalau menurut dari segi pandang apa yang ahli malah ya. Iya. Pengalaman saya itu saya benar kesurupan atau saya sakit panas kayak yang bercerita di diri saya sendiri nih lihat Pada waktu itu sehat apa enggak? menurut saya sih ya, saya dalam kondisi yang waktu itu saya SMP kayaknya kalau nggak salah, itu saya seger-seger aja orang. Kalau seger-seger aja berarti ada indikasi kesurupan. Ada indikasi seperti itu. Dan beberapa cerita dari keluarga yang menyaksikan saya katanya itu kan saya bercerita banyak tentang sejarah di daerah lingkungan tempat saya dan sebagainya kayak gitu kan. Menceritakan sejarah tetek moyangnya gitu. Itu informasi itu dari siapa? Soalnya saya sendiri bisa jadi tidak tahu tentang apa yang saya ceritakan. Dan saya memang tidak tahu sampai ini isi ceritanya apa saja saya tidak tahu kan. Itu kalau memang itu ambil dari otak saya, nggak mungkin lah otak saya nggak pernah punya sejarah itu gitu. Itu gimana? Nah, itulah peran jin. Satu, usia jin itu lebih tua, lebih panjang dibandingkan kita. Kayak gitu. Jadi mereka itu ada indikasi mereka itu tahu sejarah di situ. Karena dari zaman dulu sampai pada saat kesurupan mereka itu masih berkecimpung di area situ. Jadi mereka tahu sejarahnya satu. Tapi kalau maksudnya sejarah orang yang sejarah desa itu kan tadi kita kan sejarah desa, lingkungan. Sejarah lingkungan sekitar situ. Berarti ya jin jelas paham lah ya kalau memang domisilinya jin kalau boleh dikata seperti itu. Oh, berarti mereka punya domisili Iya ya punya lah, cuman nggak punya KTP. Tapi sih mungkin ada loh jin punya KTP mungkin. Iya kan beda-beda. Penduduk gaib. Penduduk gaib seperti itu ya. Ya beda, bisa jadi seperti itu. Mereka kan ada juga ya, ada juga. Mereka punya desa, mereka punya kota kan kayak gitu. Sama seperti kita kehidupannya. Punya kendaraan juga dong. Ya punya lah, cuman beda alam dengan kita. Iya. Beda alam saja. Terus gini Pak, tadi apa nyinggung masalah katanya masuk dari beberapa lubang. Iya. Lubang itu kan dari ubun-ubun lah, lubangnya seberapa sih kita kan nggak tahu ya kayak apa posisinya di mana juga kita saya dari cari. Itu di tubuh sendiri itu kalau menurut dari pandangan apa yang kebetulan tahu hikmah lah ya Pak. Dalam dunia hikmah itu di tubuh manusia itu ada berapa lubang sih? Lubang yang kelihatan secara mata ya 9 lubang kan ya gitu. Ada telinga, ada mata. Berarti bisa masuk lewat telinga? Jangankan lewat telinga, tadi kita bilang jalan darah itu bisa dimasuki kalau mereka. Kayak gitu. Terus supranatural kenapa sih di ubun-ubun? Ubun-ubun itu tempat tertinggi. Tempat tertinggi bagi kita gitu. Dan mereka itu paling gampang masuk lewat situ karena apa? Bangsa mereka itu tidak menyentuh tanah. Energi untuk ke tanah itu berat. Berat, membutuhkan energi yang besar. Makanya paling dekat dengan paling jauh dengan tanah ya ubun-ubun. Makanya di situ ada pintu. Nah, pada saat pintu sudah terbuka, maka kalau memang benar pintunya sudah terbuka dan bangsa jin itu tahu, pasti akan lebih mudah untuk masuk lewat situ. Tidak semua orang pintunya terbuka. Nah, terbuka atau tertutupnya pintu karena apa? Karena gitu. Nah, tertutupnya pintu kita itu karena ibadah. Minta dijauhkan dari godaan setan, godaan jin, dari godaan-godaan yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Itu penutupnya. Lah yang membuka itu karena apa? Amalan kita yang jelek. Nggak mau sholat, nggak mau apa, karena gitu. Terus bermain-main. Kena gitu. Jimat.